Ini ada include sound. Oke, sip. Ini banyak muter-muternya nih. Ini masih muter-muter nih, sudah saya klik materialnya. Lama sekali ya. Oke, sudah terlihatkah? Sudah terlihat, Bu. Oke. Sebentar ini ada not responding. Ini video saya yang di MS Team-nya juga putus-putus. Semoga sudah baik ya. Ini masih muter-muter kursornya itu. Ini kursornya masih muter-muter. Sebentar saya tutup dulu ya. Ini muter-muter terus. Panggil MS Team juga, MS Team-nya nggak mau diklik, nggak mau. Kayaknya masalahnya di mana ya? Ntar saya stop sharing dulu, filenya mau saya tutup, mau saya buka lagi. Semoga. Oke, sudah terlihat ya? Sudah sih, sudah terlihat. Saya coba buat full screen. Diklik. Banyak muter-muter ini. Ya, oke. Jadi nanti sambil menunggu ini kayaknya masih loading gitu ya. Saya buat full screen belum keluar. Nah, bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang katalis. Nah, sebenarnya katalis ini adalah juga pengantar untuk bab yang berikutnya. Nah, salah satu katalis, restart program. Bentar ya, saya harus restart dulu PowerPoint-nya. Baik, Bu. Ya, nah jadi untuk mempercepat reaksi biasanya ditambahkan katalis. Nah, katalis itu macam-macam. Ada katalisnya yang dari material, ya, bukan material, dari zat kimia, materinya itu berupa zat kimia. Bisa juga dari zat kimia yang diproduksi oleh makhluk hidup, atau misalnya yaitu enzim, ya, enzim adalah material atau zat yang diproduksi oleh makhluk hidup dari mikroba barangkali, atau diambil dari bahan-bahan
bahan-bahan alam lainnya. Nanti dia akan bersifat atau berfungsi sebagai katalis, yaitu mempercepat reaksi. Nah, bedanya katalis dengan katalis secara umum dengan enzim. Kalau katalis yang umum itu misalnya contoh katalis basisnya tembaga misalnya. Nah, tembaga ini bisa untuk katalis sintesis metanol, bisa katalis untuk hidrogenasi minyak nabati gitu ya. Jadi fungsi si katalisnya tuh bisa ke beberapa reaksi. Nah, tetapi kalau enzim itu tugasnya hanya satu, hanya kepada reaktan tertentu. Nah, reaktannya kita sebut atau kita namakan substrat ya. Jadi enzim hanya bertugas untuk mempercepat reaksi tertentu saja. Ya. Oke, sekarang saya akan coba buka. Ya. Jadi hanya berfungsi untuk mengkatalisis suatu reaksi tertentu saja, itu membuat yang berbeda dengan katalis lainnya, dan itu akan lebih mempercepat reaksi lagi karena dia mempercepat kepada satu reaksi tertentu, jadi dia tugasnya sangat spesifik, maka aktivitasnya juga menjadi semakin bagus ya. Nah, untuk tentang enzim yang selanjutnya nanti akan dibahas di bab 9 dan seterusnya tentang enzim yang akan disampaikan nanti oleh Pak Wawan. Kita sudah bisa memulai tentang enzim nanti di hari Rabu ya. Ini saya mau share screen belum berhasil. Bentar ya. Nah, semoga sudah terlihat. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Sudah terdengar suaranya? Salam jumpa kembali di dalam kuliah kinetika reaksi untuk proses pangan. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai katalis dan katalisis. Ya. Apa itu katalis? Kayaknya freeze ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya, ini saya klik-klik yang lain juga belum, bentar ya. Maksud saya mau nutup kameranya supaya nggak terlalu berat, tapi malahan jadi hang. Bentar ya, saya ulangi lagi. Ini bermasalah nih. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Salam jumpa kembali di dalam kuliah kinetika reaksi dan enzim untuk proses pangan. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai katalis dan katalisis. Ya. Apa itu katalis? Ya, pasti pernah belajar ya di kimia dasar maupun pada mata pelajaran kimia saat di SMA. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, kemudian dia dapat mengarahkan reaksi, dan dia tidak terkonsumsi. Oh, terus lagi. Padahal definisi ini. Konsumsi.
Ya, jadi menurut definisi dia dapat mempercepat reaksi, mengarahkan reaksi, tetapi dia tidak terkonsumsi. Ya. Masih banyak yang memberikan definisi keliru. Dikatakan bahwa katalis dapat mempercepat reaksi, tetapi dia tidak bereaksi. Ini adalah pernyataan yang keduanya tadi adalah yang keliru, ya. Jadi dia pasti ikut bereaksi. Katalis harus ikut bereaksi. Jadi dia harus berinteraksi dengan reaktan supaya dia memberikan senyawa yang lebih aktif lagi untuk menjadi produk. Ya, jadi reaktan pasti berinteraksi dengan katalis atau di dalam istilah lainnya pasti dia bereaksi dengan katalis. Tetapi dia tidak terkonsumsi. Yang artinya setelah reaktan tadi berubah menjadi produk, maka katalisnya akan terbentuk kembali. Gitu ya. Nah, jadi definisi katalis sekali lagi adalah dia dapat mempercepat reaksi, kemudian dia dapat mengarahkan reaksi, dan ketiga dia tidak terkonsumsi. Nah, sementara untuk katalisis adalah reaksi yang menghadirkan katalis atau reaksi yang berbantuan katalis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa penyelenggaraan reaksi untuk di teknik kimia, teknik pangan ataupun teknik bioenergi adalah menyelenggarakan reaksi dalam skala komersial atau skala industrial. Ya. Nah, sementara definisi reaksi itu sendiri adalah penyusunan ulang atom-atom di dalam molekul. Artinya, atom-atom yang sudah berikatan membentuk suatu molekul, yaitu molekul reaktan, maka atom-atom ini akan terlepas satu dengan yang lainnya. Kemudian dia akan kembali membentuk molekul dengan pasangan atau dengan atom dari reaktan yang lain di dalam reaksi tersebut. Sehingga nanti seperti tukar pasangan seperti itu ya, membentuk produk. Jadi sekali lagi adanya penataan ulang ikatan antara atom di dalam molekul yaitu molekul reaktan terpecah kemudian membentuk molekul yang baru yaitu molekul produk. Targetnya karena harus diselenggarakan dalam skala komersial, maka targetnya adalah dia harus ekonomis. Kemudian dia harus efisien, kemudian penyelenggaraan reaksinya harus lancar, dan dia harus ramah lingkungan. Jadi dengan demikian, reaksi harus dikendalikan agar dia memberikan kinerja yang baik. Kinerja ini diukur melalui konversi, selektivitas, atau kalau konversi dikalikan dengan selektivitas menjadi perolehan atau yield, kemudian laju reaksi, dan semuanya harus memberikan nilai yang baik. Jadi sekali lagi konversinya harus tinggi, kemudian selektivitasnya harus tinggi atau perolehannya harus tinggi, dan laju reaksinya harus cepat. Ya. Nah, mengenai konversi dan selektivitas ini terkadang ada reaksi yang konversinya tinggi tapi selektivitas ke arah produk yang diinginkannya rendah. Atau kalau selektivitas terhadap produk yang diinginkannya tinggi, konversinya rendah. Oleh sebab itu perkalian konversi dengan selektivitas itu menghasilkan perolehan atau yield. Jadi untuk reaksi dengan berkinerja yang baik atau berkinerja yang tinggi akan memberikan perolehan yang tinggi. Atau diukur dengan perolehan dan perolehannya adalah bernilai tinggi. Ya. Nah, kemudian kinerja yang baik juga adalah jika proses itu dapat diselenggarakan dalam kondisi yang lunak. Artinya temperatur dan tekanannya rendah. Ya, jadi dengan temperatur dan tekanan rendah tapi sudah bisa memberikan laju reaksi yang tinggi, kemudian konversi dan selektivitas atau perolehan yang tinggi. Maka dikatakan reaksi itu berkinerja yang baik. Agar kita bisa mengendalikan reaksi atau untuk mengaturkan agar kinerja reaksi adalah baik atau tinggi, maka kita harus kenali reaksinya dengan baik. Nah, untuk mengenali reaksi berarti kita harus mengetahui sifat dari reaksi. Sifat reaksi ada dua, yaitu sifat termodinamika dan sifat kinetik. Sifat termodinamika berarti bergantung kepada besaran-besaran termodinamika dari senyawa-senyawa yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Yang pertama adalah
besaran termodinamika yang kita sebut dengan perubahan energi bebas Gibbs atau delta G. Dari nilai energi bebas Gibbs reaksi, kita bisa mendapatkan nilai konversi maksimum atau konstanta kesetimbangan. Ya, jadi konstanta kesetimbangan yaitu suatu besaran yang menunjukkan bahwa suatu reaksi sudah mencapai kondisi setimbang. Artinya laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Dari situ kita bisa menghitung konversi saat setimbang. Nah, konversi saat setimbang ini berarti konversi maksimum yang bisa dicapai oleh suatu reaksi. Untuk apa? Jawabnya adalah untuk melihat kelayakan keekonomian. Kemudian untuk melihat bagaimana target rancangan kita dan target operasi kita. Ya, misalkan suatu reaksi memiliki nilai energi bebas Gibbs tertentu, maka dari situ kita bisa melihat apakah reaksi itu layak untuk diselenggarakan atau tidak. Berapa nilai konversi maksimumnya. Ya. Kemudian besaran yang kedua adalah besaran yang kita sebut dengan entalpi reaksi atau delta H reaksi. Nah, dari delta H reaksi, maka kita bisa melihat berapa energi yang terlibat di dalam reaksi. Untuk kita pergunakan dalam merancang dimensi reaktor dan juga tipe reaktornya. Jadi misalkan nanti delta H-nya adalah bernilai negatif, yang artinya bahwa reaksi adalah eksoterm. Kalau eksoterm berarti bagaimana cara kita mengelola agar panas yang dihasilkan dari reaksi tadi bisa kita keluarkan, kita pindahkan ke media pendingin, atau jika reaksinya akan diselenggarakan di dalam reaktor adiabatik, berapa temperatur yang akan meningkat. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita harus mengelola panas reaksi tersebut. Begitu pula jika delta H-nya adalah positif atau reaksinya adalah endoterm. Jadi bagaimana cara kita menyediakan panas supaya reaksi endoterm tadi dapat berlangsung dengan baik. Kemudian besaran atau sifat yang kedua ada. Sifat reaksi yang kedua adalah sifat kinetika. Ya, di mana kalau persamaan kinetikanya kita ketahui atau persamaan laju reaksinya kita ketahui, dan jika persamaan kinetikanya adalah jenis mekanistik, maka kita bisa memperkirakan mekanisme reaksinya. Atau kalau kita mengetahui mekanisme reaksinya, maka kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira bentuk kinetika, persamaan kinetika reaksinya. Ya, baru bentuk atau modelnya. Parameter kinetik sudah tentu harus kita dapatkan dari cara melakukan percobaan, kemudian mengolah data kinetik. Dari sifat kinetika ini kita bisa manfaatkan untuk mendesain reaktor, untuk mengetahui atau mencari berapakah dimensi reaktor yang cocok, ya, tipe reaktor yang cocok untuk menyelenggarakan reaksi ini. Jika dari sifat kinetika ini diketahui bahwa reaksi adalah berlangsung dengan lambat, maka kita perlu menghadirkan katalis. Ya. Jadi katalis hanya menentukan atau mempengaruhi sifat kinetika dari suatu reaksi. Dia tidak mempengaruhi sifat termodinamika reaksi. Berikutnya kita akan bahas mengenai syarat berlangsungnya reaksi. Reaksi baru akan terjadi jika terjadi kontak di antara molekul-molekul reaktan atau terjadi tumbukan antara molekul-molekul reaktan. Dan tumbukan yang baik adalah tumbukan yang memberikan energi yang cukup atau tumbukan yang menghasilkan energi yang lebih besar atau minimal sama dengan energi aktivasi dari reaksi itu. Kemudian molekul-molekul yang bertumbukan tadi yang akan menghasilkan produk atau yang akan berhasil adalah molekul-molekul yang bertumbukan dengan orientasi yang tepat.
Jadi kalau beda orientasinya atau tidak cocok orientasinya, walaupun tumbukan itu memberikan energi yang tinggi, tidak akan menghasilkan reaksi. Jadi untuk terjadinya reaksi sekali lagi ada 3 syaratnya. Terjadi tumbukan atau terjadi kontak yang memberikan energi yang cukup, yaitu minimal sama dengan energi aktivasinya, dan orientasinya harus yang tepat. Jadi untuk persamaan laju reaksi biasanya diungkapkan seperti ini. Ya. Jadi laju reaksi itu merupakan fungsi dari banyaknya reaktan yang bertumbukan, dan reaktan yang bertumbukannya memberikan energi yang minimal sama dengan energi aktivasinya, dan orientasinya adalah tepat. Ini adalah uraian atau keterangan dari besaran-besaran yang ada di dalam persamaan laju reaksi. Jika suatu reaksi dianggap kurang cepat, kalau kurang cepat berarti nanti tidak ekonomis, maka bagaimana cara mempercepat reaksi? Yang pertama yang bisa kita lakukan berdasarkan persamaan atau kebergantungan laju reaksi terhadap besaran-besaran yang mempengaruhinya, maka kita bisa lakukan dengan peningkatan temperatur. Jadi temperatur yang meningkat, maka akan kita dapatkan laju reaksi yang lebih cepat. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mempercepat reaksi adalah kita tingkatkan konsentrasi. Untuk fasa cair konsentrasi yang kita gunakan, atau kita tingkatkan tekanan parsial gas. Atau kalau fasanya adalah fasa gas. Ya. Kemudian kalau kita tingkatkan temperatur, tingkatkan konsentrasi, terkadang ada batasnya. Ya, misalnya kalau temperatur kita naikkan terus, reaksinya adalah reaksi eksoterm. Maka temperatur yang tinggi tidak menguntungkan untuk kondisi keseimbangannya nanti. Atau tidak menguntungkan karena akan memberikan konversi maksimum yang rendah. Ya. Tetapi jika reaksinya endoterm, maka itu tidak menjadi batasan. Yang menjadi batasannya adalah bahan konstruksi reaktornya. Kalau suhunya terlalu tinggi, bahan konstruksi reaktor berarti harus kuat untuk suhu yang tinggi. Untuk proses pangan atau kita melibatkan reaksi-reaksi untuk pangan, maka temperatur yang tinggi tidak menguntungkan. Karena barangkali bahan-bahan yang bereaksi tadi belum sempat dia bereaksi dengan baik, dia sudah terdegradasi atau dia sudah rusak karena kehadiran temperatur yang tinggi tadi. Ya, jadi tidak dikehendaki juga temperatur yang tinggi. Jadi dengan demikian peningkatan temperatur dan konsentrasi mungkin ada batasnya. Ya. Selain sifat termodinamika untuk reaksi yang eksoterm tadi, mungkin bahan konstruksi yang tadi sudah saya jelaskan, atau barangkali sifat dari reaktan-reaktan yang bereaksi. Ya. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat reaksi jika batasan-batasan tadi terbentur? Ya, maka barangkali ada cara lain untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita belum memanfaatkan faktor orientasi yang tepat. Ya. Kemudian kita belum memperhatikan apakah ada cara lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Ya, jadi kita coba turunkan atau carikan cara supaya energi aktivasinya lebih rendah, tetapi orientasinya lebih tepat. Ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan katalis. Mengapa demikian? Karena katalis dapat melokalisasi reaksi. Apa itu lokalisasi reaksi? Ya. Nah, dengan adanya lokalisasi, sebenarnya kita sedang melakukan usaha meningkatkan konsentrasi. Kemudian kita meningkatkan ketepatan orientasi dan untuk mencarikan energi aktivasi yang lebih rendah. Ya. Jadi adanya katalis, maka akan diberikan jalan lain
yaitu mekanisme reaksi yang lain yang energi aktivasinya lebih rendah, kemudian konsentrasinya bisa menjadi meningkat. Kenapa? Karena akan terlokalisasi di dalam atau di sekitaran permukaan aktif katalis. Ya. Dan juga adanya katalis bisa meningkatkan ketepatan orientasi. Nah, jadi dengan demikian katalis berinteraksi dengan paling sedikit satu reaktan untuk membentuk senyawa yang sangat aktif, yaitu melalui jalan atau mekanisme lain yang energi aktivasinya lebih rendah atau energi aktivasinya lebih kecil. Sekarang bagaimana cara kerja katalis atau bagaimana prinsip kerja katalis? Katalis berinteraksi dengan paling sedikit satu reaktan untuk membentuk senyawa yang sangat aktif, sehingga energi aktivasinya menjadi lebih rendah. Ya, ini adalah contoh kira-kira bagaimana katalis bekerja. Kita ambilkan contoh untuk reaksi antara N2 dengan H2. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa saya akan coba untuk tuliskan reaksinya. Jadi reaksi antara N2 dengan H2 kita tahu bersama-sama akan menghasilkan produk yang kita sebut dengan NH3. Kalau tanpa reaksi, maka N2 ini harus terpisah menjadi N atau atom N dan N. Ya. Kemudian H2 juga harus terpisah menjadi H dan H. Setelah itu N akan berikatan. Jadi kalau ininya koefisien stoikiometrinya harusnya ini 2, ini 3 ya. Jadi nanti H-nya lebih banyak, ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah nanti N akan berikatan dengan H yang cukup banyak ke situ gitu ya. Kemudian N juga akan berikatan dengan H yang itu. Nah, jadi akan membentuk NH3. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah untuk terjadinya pelepasan ikatan antara atom N dengan atom N yang lain, karena ini adalah ikatan kovalen lengkap 3. Jadi ada 3 pasangan elektron yang dipakai bersama-sama, itu bukan sesuatu yang mudah, membutuhkan energi yang sangat tinggi. Begitu pula memisahkan antara atom yang H dengan yang satu dengan atom H yang lain, kalau ini ikatan kovalennya tunggal ya. Tetapi memisahkan atom-atom di sini tidaklah mudah. Dengan hadirnya katalis, maka N2 ini dia akan berikatan dengan katalis. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa fungsi katalis seperti mak comblang. Ya. Jadi misalnya N ini yang sedang berikatan bertemu dengan mak comblang, ayo salaman ya. Jadi N-nya nanti berikatan dengan pusat aktif, kemudian N yang satu juga berikatan dengan pusat aktif, sehingga dia lupa atau dia melepaskan ikatan N dengan N-nya. Nah, begitu ya. Begitu pula dengan hidrogen. Nanti hidrogen juga akan mengalami hal yang sama. Misalnya hidrogennya berikatan dengan pusat aktif katalis, hidrogen atau hidrogen yang satunya lagi juga berikatan dengan pusat aktif katalis, maka dia akan melepaskan ikatan antara atom H dengan atom H yang lainnya. Ya. Nah, dengan demikian nanti nitrogen dan hidrogen menjadi bebas. Ya. Kemudian dia menjadi bebas, dia akan berikatan dengan hidrogen ya, dan membentuk NH3. Setelah NH3 terbentuk, dia akan mengalami desorpsi atau akan lepas, meninggalkan pusat aktif, membentuk molekul NH3 yang bebas. Nah, pusat aktifnya kemudian nanti jadi kosong atau bersih, tidak ada molekul yang nempel, dan dia akan kembali menjalankan aksinya untuk mencari molekul N2 yang lain atau untuk mencari molekul hidrogen yang lain untuk kembali
diputuskan ikatan antar atomnya dan kemudian dijodohkan untuk membentuk molekul produk yang berikutnya. Kira-kira demikian prinsip kerja dari katalis. Jadi dengan adanya katalis sebenarnya reaksi akan memberikan mekanisme atau jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Dan bagaimana buktinya bahwa energi aktivasinya lebih rendah? Ini ada satu contoh untuk reaksi pembentukan amoniak. Ya, bahwa energi aktivasi pembentukan amoniak turun dia dari nilai 942 kJ per mol kalau tanpa reaksi menjadi cuma tinggal 13.000 Joule per mol, ya, atau 13 kJ per mol dengan menggunakan katalis besi. Begitu pula untuk reaksi yang lain, contohnya adalah hidrogenasi etilen misalnya, ya. Tanpa katalis memiliki persamaan kinetika seperti ini. Ya, di mana energi aktivasinya adalah 43.000 dan dengan adanya katalis atau menghadirkan katalis, dalam hal ini katalis CuO-ZnO, maka persamaan kinetikanya menjadi seperti ini dan energi aktivasinya hanya 13.000. Ya, jadi dari 43.000 kalau ada katalis energi aktivasinya lebih rendah yaitu 13.000. Kalau kita coba bandingkan berapa sih perbedaannya kecepatan reaksi dengan dan tanpa katalis, kita ambil saja misalnya untuk suhu 600 Kelvin. Jadi nilai 600 Kelvin kita masukkan ke sini, T di sini dan juga T di sini. Kemudian kita bandingkan laju reaksi tanpa katalis dengan laju reaksi yang berkatalis, ya. Nah, akan tampak sekali bahwa laju reaksi dengan katalis menjadi 1,44 kali 10 pangkat 11 kali lebih besar daripada laju tanpa reaksi atau 144 miliar kali lebih besar dibandingkan dengan reaksi yang tanpa katalis. Ya. Nah, kira-kira berapa waktunya ya kalau 144 miliar? Misalkan begini saja, ini kita coba hitung-hitungan kasar ya. Misalnya suatu reaksi bisa berlangsung untuk mendapatkan 1 mol produk dalam 100 tahun misalnya. Nah, jadi kan nggak mungkin ya kita lakukan ini untuk skala komersial atau skala laboratorium juga kalau suatu reaksi itu dalam 100 tahun baru terjadi produk sebanyak 1 mol. Nah, 100 tahun, oke, kita kalikan dengan hari, jadi berarti 1 tahun 365 hari ya. Hari-hari gitu ya, ini 1 tahun. 1 hari kita ketahui 24 jam. Oke, 1 hari 24 jam ya. Kemudian 24 jam 1 jam berapa detik? 1 jam 3.600 detik. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita misalnya untuk dapat 1 mol kita butuh waktu dalam 100 tahun gitu ya. Nah, asalnya begitu. Coba kita hitung kalau 100 tahun itu berapa detik ya? Coba ada yang bisa bantu? Kita coba kali-kalikan ini jadinya berapa? Yuk, sambil ngitung. Ya, 100 dikali 365 dikali 24. 1 hari 24 jam. Nah, betul ya. 1 jam 3.600 detik. Nah, ini akan kita dapatkan angkanya sekitar 3,153. Kemudian 600. Kemudian 1000 lagi. Nah, jadi berapa nih? Itu baru ini 3 juta, ini 3 miliar. Jadi baru 3 miliar
ya, detik. Jadi 100 tahun itu adalah 3,1 atau 3,2 miliar detik. Nah, sementara yang ini adalah 144 miliar. Pangkat 9. Jadi yang harusnya 100 tahun ini adalah kurang, atau barangkali bisa kita katakan seperberapanya nih dari detik ya. 1 detik pun tidak. Ya, lebih kecil lagi dari 1 detik. Nah, itu sebabnya kenapa orang sangat suka atau orang sangat berusaha untuk mendapatkan katalis yang cocok untuk suatu reaksi. Karena dengan hadirnya katalis tadi bisa memberikan kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya tidak perlulah 100 tahun sampai jadi 1 detik, maka nanti bisa dipilih kondisinya tidak lagi 600 Kelvin, barangkali nanti bisa dikurangi, kita turunkan menjadi tinggal misalnya 400 Kelvin gitu ya. Nah, kalau 400 Kelvin nanti laju reaksinya memang masih cepat, tapi tidak secepat kalau 600 Kelvin gitu ya. Jadi sangat menguntungkan lah pokoknya kalau pakai katalis. Nah, jadi biasanya katalis menurunkan energi aktivasi sampai lebih kecil dari 170 kilojoule per mol secara umum ya. Atau kalau pakai katalisnya enzim bisa jadi sekitar 35 sampai 50 kilojoule per mol. Nah, artinya katalis enzim ini menjadi lebih bagus lagi, bisa memberikan kecepatan reaksi yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian sifat katalis adalah dia bisa mempercepat reaksi. Ya. Nah, bagaimana kalau dikenakan atau terjadi pada suatu reaksi yang bolak-balik? Nah, katalis ini mempercepat reaksi hanya sampai mencapai kesetimbangan. Jadi bukan mempercepat reaksi sampai konversi 100%, tetapi hanya sampai mencapai konversi maksimum. Ya, jadi batasannya tetap sifat termodinamika, yaitu konversi kesetimbangan. Jadi dengan demikian katalis tidak mengubah letak kesetimbangan atau tidak mempengaruhi sifat termodinamika. Tetapi katalis hanya berpengaruh terhadap sifat kinetik. Mungkin ini gambarannya. Misalkan kalau tanpa katalis, ya, kalau tanpa katalis, maka reaksi akan berlangsung dengan kecepatan yang lebih rendah, ya. Jadi mungkin untuk mencapai konversi kesetimbangannya itu butuh waktu misalkan 2 tahun, ya. Jadi kecepatan reaksinya setelah 2 tahun baru mencapai konversi kesetimbangan. Tetapi kalau menggunakan katalis, maka untuk mencapai konversi kesetimbangan mungkin butuh waktu kurang dari 1 menit. Ya, kurang dari 1 menit. Jadi sekali lagi tanpa katalis perlu waktu misalnya 2 tahun mencapai konversi kesetimbangan, tetapi dengan katalis cukup waktunya tidak sampai 1 menit. Ya, jadi kira-kira itulah cara katalis mempercepat reaksi, yaitu sampai kesetimbangan terjadi. Kemudian katalis mempunyai sifat spesifik. Artinya, misalnya sebagai contoh nih, di sini ada propilen ya, C3H6. Kalau dioksidasi ya, dia bisa menghasilkan akrolin, atau dia bisa menghasilkan heksadien, atau dia bisa menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi bagaimana produknya, menjadi produk apa, itu bergantung kepada katalis yang digunakan. Ya, jadi sekali lagi katalis selain mempercepat reaksi, tapi katalis juga mengarahkan reaksi. Jadi kalau kita pakai katalisnya molybdenum oksida MOO3, maka produk yang akan dihasilkan adalah akrolin. Ya, tetapi kalau pakai BI oksida, bismut oksida, kita akan menghasilkan produknya adalah heksadien. Ya, jadi katalis adalah mengarahkan reaksi. Oke.
Karena sifat katalis selain mempercepat reaksi dia mengarahkan reaksi, maka sifat katalis itu menjadi dikehendaki atau menjadi sangat diinginkan. Ya, katalis menjadi sangat diinginkan untuk melangsungkan suatu reaksi. Jadi peristiwa reaksi berkatalisis itu sangat banyak. Di industri mungkin lebih dari 90% reaksi kimia yang ada di industri memanfaatkan katalis atau berbantuan katalis. Ya. Sekarang masalahnya katalis apa yang cocok? Ya, bagaimana cara kita memilih katalis supaya cocok untuk reaksi yang akan kita selenggarakan? Nah, untuk menjawab ini kita perlu mempelajari tentang penggolongan katalis. Ya. Katalis bisa kita golongkan berdasarkan fasa di dalam campuran reaksi. Ya. Dengan demikian maka penggolongan katalis berdasarkan fasa dalam campuran reaksi kita bagi menjadi katalis homogen, yaitu katalis yang bila fasa katalisnya sama dengan fasa campuran reaksi. Ya. Kemudian yang kedua kita katakan katalis heterogen atau kita sebut katalis heterogen, yaitu bila fasa katalis tidak sama dengan fasa campuran reaksi. Jadi misalnya campuran reaksinya adalah fasa cair, katalisnya fasa padat. Atau campuran reaksinya fasa gas, katalisnya adalah fasa padat. Misalkan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah katalis heterohomogen. Ya, jadi fasa aktif katalisnya sama dengan fasa campuran reaksi. Tetapi katalis tersebut kemudian dilekatkan ya, pada penyangga yang fasanya tidak sama dengan campuran reaksi. Biasanya penyangga berfasa padat. Ya, jadi sekali lagi misalkan ini kasusnya yang terjadi pada katalis enzim. Katalis enzim fasanya sama dengan campuran reaksi. Jadi biasanya campuran reaksinya fasa cair atau akuatik ya, fasa cair yang pelarutnya aqua, air. Sama fasanya dengan enzim. Nah, tetapi untuk mudah memisahkan enzim atau katalis dari campuran reaksi, orang lebih suka mengikatkan enzim tadi pada penyangga atau support ya, sehingga katalis enzim ini menjadi berfasa padat. Ya, kenapa? Karena supportnya berfasa padat. Jadi dengan demikian maka katalis enzim ini yang kita sebut dengan enzim immobilize mudah dipisahkan dari campuran reaksinya. Oke, jadi kalau kita akan menyelenggarakan reaksi membutuhkan katalis, butuhnya katalis yang homogen, heterogen, atau kalau tidak dijumpai atau katalisnya betul-betul sebenarnya fasanya cair, tapi kita ingin mudah dipisahkan dari campuran reaksinya, berarti kita membutuhkan dia menjadi padat, maka kita gunakan katalis yang heterohomogen. Nah, berikutnya penggolongan katalis berdasarkan tipe reaksi yang terlibat. Ya. Nah, maka kita tahu reaksi ada dua jenis, ada ada reaksi redoks, reaksi oksidasi reduksi, atau di situ ada perpindahan muatan listrik atau perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua adalah reaksi perpindahan proton atau reaksi asam basa. Oke, kita coba lihat yang pertama. Maka dengan demikian kita akan golongkan katalis menjadi katalis redoks atau katalis oksidasi reduksi. Jika katalis tersebut bisa membentuk senyawa antara dengan reaktan melalui proses pemutusan ikatan dua elektron dalam reaktan dan penggabungan elektron yang tidak berpasangan dengan katalis. Ya, jadi di sini ikatannya berdasarkan elektron atau pasangan elektron. Nah, contoh katalis yang termasuk kelompok oksidasi reduksi adalah katalis logam atau oksida logam. Mengapa ini masuk dalam kelompok ini? Karena kita tahu bahwa beberapa logam dia mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya. Jadi dia bisa menyumbangkan elektron, bisa juga dia mengambil atau sebagai akseptor dari elektron. Kemudian kelompok katalis yang kedua adalah katalis asam basa. Jadi katalis yang senyawa-senyawanya
itu terjadi atau terbentuk dari perpindahan proton atau terbentuknya ikatan kovalen polar antara katalis dengan reaktan. Ya. Nah, contoh katalis yang termasuk kelompok asam basa adalah yang bisa memindahkan proton, ya, yaitu silika, alumina atau siolit. Siolit ini adalah senyawa polimer silika alumina. Ya. Berikutnya kita lihat sifat katalis yang diinginkan. Jadi kita sudah tahu misalnya sudah ketemu katalisnya katalis suatu logam tertentu. Ya, nah kita ingin bukan hanya dia bisa membantu reaksi, ya, tetapi ada sifat-sifat lain yang perlu kita perhatikan karena ini merupakan sifat-sifat katalis yang kita inginkan. Yang pertama adalah katalis itu harus aktif, kemudian dia harus selektif ke arah pembentukan produk yang kita inginkan. Kemudian dia harus stabil dan umurnya panjang. Dan yang terakhir katalis itu harapannya adalah aktivitas, selektivitas bagus, umurnya panjang, tetapi juga harganya harus murah atau dikehendaki harga yang murah. Kemudian memberikan distribusi aliran yang merata serta hilang tekan yang rendah. Itu kira-kira sifat katalis yang diinginkan. Kita lihat mengenai katalis padat. Katalis padat sebenarnya terdiri dari 3 komponen utama penyusunnya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan fasa aktif atau bagian yang aktif dari katalis, yaitu yang mempercepat dan mengarahkan reaksi. Kemudian komponen yang kedua adalah atau dia memberikan luas permukaan yang besar untuk tempat menempelnya fasa aktif. Dan dia juga mempunyai fungsi untuk mengaktifkan fasa aktif tadi. Kemudian yang ketiga adalah promotor. Komponen penyusun katalis ini kerjanya atau tugasnya adalah meningkatkan kinerja katalis. Yaitu dia akan berinteraksi dengan komponen penyusun katalis lainnya yaitu fasa aktif dan penyangga untuk memberikan kinerja katalis yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Promotor ini ada 2 jenis. Yang pertama yang kita sebut atau kita kelompokkan promotor tekstural, yaitu interaksi antara promotor dengan komponen-komponen katalis lainnya adalah melalui peristiwa fisika. Kemudian promotor yang kedua yang kita sebut promotor struktural. Nah, kalau ini interaksinya dengan komponen katalis lainnya adalah secara kimiawi. Jadi untuk menyelenggarakan reaksi, kalau akan menghadirkan katalis, bisa kita pilih katalis homogen atau heterogen. Mana yang lebih disukai? Nah, yang lebih disukai adalah karena katalis itu dengan jumlah yang sedikit, dia bisa mereaksikan reaktan dengan jumlah yang banyak. Jadi artinya kebutuhan katalis tidak banyak atau tidak sebanyak reaktan. Jadi artinya kalau bisa katalis setelah terbentuk kembali setelah selesai reaksi reaktan membentuk produk, maka katalis ini bisa dipisahkan atau tidak terus-menerus bersama-sama dengan produk. Ya. Oleh sebab itu reaksi berkatalis heterogen itu lebih disukai. Karena kalau untuk skala industri kan harus ekonomis. Ya. Memisahkannya harus mudah, maka katalis heterogen akan lebih menguntungkan karena mudah dipisahkan. Untuk katalis heterogen biasanya berfasa padat atau yang paling banyak katalis heterogen itu adalah berfasa padat. Nah, sifat padatan yang diperlukan, yang tampak sekali padatannya itu adalah supportnya atau penyangganya. Karena dia memberikan luas permukaan yang besar untuk tempat menempelnya fasa aktif. Jadi fasa aktifnya sedikit tetapi supportnya yang banyak dan porus. Artinya berpori-pori supaya luas permukaannya besar. Ya. Jadi kalau begitu sifat padatan atau sifat support ini yang diperlukan seperti apa? Ya. Yang pertama, dia harus inert. Ya, jadi padatan penyusun atau
yang menjadi penyangga itu dia harus inert, tidak boleh ikut dalam reaksi. Apalagi kalau dia ikut dalam reaksi dan bertolak belakang. Nah, ini tidak menguntungkan ya, bahkan berbahaya karena tidak akan mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Jadi sekali lagi, sifat yang pertama dari penyangga ini, padatan penyangga ini adalah inert. Kemudian yang sifat kedua adalah mempunyai kekuatan mekanikal yang tinggi. Jadi artinya dia tidak mudah untuk hancur ya. Kemudian yang ketiga, kestabilannya pada rentang kondisi reaksi dan regenerasi harus baik. Ya, karena reaksi barangkali diselenggarakan pada suhu 400 derajat, 300 derajat, tetapi barangkali regenerasi harus lebih tinggi suhunya. Ya, bahkan untuk proses catalytic cracking minyak bumi itu regenerasi bisa mencapai suhu 700 derajat Celcius. Kalau reaksi mungkin 400 sampai 500 derajat Celcius, tapi regenerasinya sampai 700 derajat Celcius. Jadi katalis ini harus stabil sampai rentang regenerasi. Ya. Nah, kemudian sifat yang lainnya adalah dia harus memberikan luas permukaan yang besar atau luas permukaannya besar. Dan dia harus memberikan porositas yang tinggi karena dengan porositas yang tinggi juga akan memberikan luas permukaan yang besar. Dan yang terakhir harganya harus murah. Ya. Kalau harganya mahal, nanti harga katalis secara total menjadi mahal juga. Ya. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan untuk materi tentang katalis dan katalisis. Lebih tepatnya untuk proses pangan ini barangkali banyak menggunakan katalis enzim, itu akan dibahas pada bab berikutnya. Ya. Terima kasih untuk pertemuan di bab ke-8 tentang katalis dan katalisis. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dan barangkali jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya. Stop presentasi dulu ya. Ini banyak yang nggak jalan klik-kliknya. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya. Terbaheng di tempat saya. Saya mau klik. Nah, oke, yang terlihat saja dulu ya. Ya, bagaimana Nadia Putri? Halo Ibu. Dari aku nggak ada pertanyaan. Gimana Nadia? Dari aku bisa nggak ada paham pertanyaan. Ya? Iya. Insya Allah. Oke, Florence. Bagaimana Florence? Paling nanya ini aja Bu, yang slide terakhir ada porositas tuh maksudnya apa ya tadi? Porositas itu kan kalau material porus itu berarti material yang banyak pori-porinya ya. Nah, jadi material dengan porositas tinggi berarti di situ banyak lubang-lubang yang berupa pori-pori halus, pori-pori kecil. Kalian pernah lihat batu apung? Ya, jadi batu apung kan walaupun ukurannya besar tapi kan pori-porinya banyak jadi ringan ya. Nah, jadi berarti batu apung mempunyai porositas yang tinggi. Jadi dengan volume yang sama dengan batu yang lain ya, volume totalnya sama dengan batu yang lain, dia di dalamnya banyak pori. Jadi dikatakan memiliki porositas yang lebih tinggi dibandingkan batu yang lain. Jadi kalau ingin luas permukaan dari support atau pendukung atau penyangga katalis, itu dipilih material yang berpori.
Karena dengan demikian luas permukaan tidak hanya di bagian luar saja, tetapi juga luas permukaan di dalam porinya. Ya. Ini saya belum bisa share, belum bisa dihilangkan ini layar PowerPoint-nya, jadi saya belum bisa gambar ya. Jadi kalau dia berpori, maka luas permukaannya menjadi bertambah lebih banyak. Nah, nanti fasa aktif itu ditempelkan di semua permukaan, baik permukaan di luar maupun permukaan pori. Jadi kalau pori itu kita bayangkan seperti, nah, virus corona digambarkan seperti apa virus corona? Bulat ya, kemudian banyak tanduk-tanduknya ya. Jadi banyak tanduk gitu ya, kayak apa? Kayak antena gitu. Nah, cuman kalau virus corona gambarkannya antenanya keluar, kalau material porus tuh antenanya ke dalam. Nah, jadi nanti bulat tapi dalamnya lubang-lubang karena antena-antena tadi. Jadi nanti satu porinya tuh jadi seperti silinder. Kalau silinder kan lurus ya, ini belum tentu lurus, bisa berbelok-belok. Jadi nanti luas permukaannya itu adalah juga luas permukaan dalam dari setiap silinder porinya. Jadi dengan demikian luas permukaannya menjadi sangat besar. Ya. Jadi kalau penyangga katalis atau support katalis, luas permukaannya bisa 1 gram itu sampai mencapai 200 sampai 300 meter persegi. Nggak masuk akal gitu ya. Jadi kalau si padatan itu kita haluskan sedemikian rupa, kemudian kita hamparkan di kertas ya, itu kayaknya nggak mencapai 1 meter persegi. Tetapi ini saking berpori halus-halus, maka luas permukaannya itu bisa mencapai 200. Kami di lab TRK, ya aktivitas penelitiannya kan membuat katalis. Jadi membuat penyangga katalis dulu, kemudian nanti fase aktifnya ditempelkan di penyangga tadi. Nah, penyangga yang kami buat itu dibutuhkan yang luas permukaannya besar. Kenapa? Karena reaksi nanti berlangsung di permukaan tadi. Ya, jadi penyangga luas permukaannya besar, nanti fase aktifnya menempel di seluruh permukaan tadi. Nah, nanti reaksi di permukaan penyangga atau permukaan penyangga yang sudah dilapisi oleh fase aktif. Jadi luas penyangganya dibuat yang besar, misalnya sekitar 200 meter persegi per gramnya. Gitu ya. Kalau volume porinya untuk 1 gram support mungkin ada yang sekitar 0,4 sampai 0,8 mililiter ya, mililiter per gram katalis. Ya. Kalau volume porinya, tapi kalau luas permukaannya bisa mencapai 200 meter persegi per gramnya. Gitu. Ya. Begitu Florence. Iya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi kenapa ditempelkan pada support? Kalau misalnya kita nanti katalisnya logam atau katalisnya enzim, ya, terutama kalau enzim karena cairan kita sukar membayangkan. Kalau logam bisa dibayangkan kan pastinya serbuk gitu ya. Nah kalau logamnya serbuk, misalnya kita punya, misalnya apa ya logamnya? Logamnya besi misalnya. Besi berat atomnya adalah 56. Jadi kalau kita punya 5,6 gram besi berarti 0,1 mol. Ya. Nah, 0,1 mol ada berapa atom besi di situ? Ayo hitungkan. 1 mol berapa jumlah atomnya? Ya, 1 mol berapa jumlah atomnya? Satu mol masa lupa lagi? Kalian masih ingat bilangan Avogadro? 6,2 kali 10 pangkat 23, Bu. 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau kita punya 5,6 gram besi, itu ada 6,02 kali 10 pangkat 22. Jadi padahal mungkin satu butirnya itu
satu butir atau satu butiran serbuk besi itu jutaan atom. Ya kan 10 pangkat 22 tuh kan apa jadinya ya udah nggak bisa disebutkan lagi. Juta kan hanya 6 ya. Jadi satu butirnya itu mungkin jutaan atom. Nah, kalau kita pakai butiran itu sebagai katalis, kemudian nanti bereaksi di permukaan luar katalis gitu ya, rugi. Kenapa? Karena satu butir di bagian dalamnya tuh banyak atom-atom, misalnya Fe tadi ya, atom-atom Fe itu banyak, bukan hanya yang di luar saja gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya setiap atom Fe itu berfungsi sebagai fase aktif katalisnya? Maka Fe-nya itu dilarutkan dalam air. Nah, kalau dilarutkan dalam air kan terurai jadi satu-satu ion-ion kan? Nanti ion-ion itu ditempelkan di penyangga. Karena sudah jadi bentuk ion satu-satu, waktu ditempelkan di penyangga dia bisa masuk ke dalam pori penyangga. Jadi nanti nempel memenuhi pori terus bagian luar gitu ya. Setelah itu nanti dikeringkan, kemudian dikalsinasi, kita istilahkan kalsinasi, maka atom-atom tadi jadi nempel di permukaan penyangga termasuk di bagian dalam porinya. Gitu. Jadi nanti setiap atom jadi terekspos keluar, maka mempunyai kesempatan yang sama untuk bertemu dengan molekul reaktan. Kalau satu butiran Fe, maka yang di bagian dalam tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa bersentuhan dengan molekul reaktan. Tapi kalau ditempelkan, dilapiskan begitu, maka bisa semuanya terekspos, bukan semuanya lah, hampir sebagian besar terekspos, bisa kontak dengan molekul reaktan. Nah, reaksi itu berlangsung di bagian katalis, di permukaan katalis tadi. Maka dari itu katalis adalah berinteraksi baik, ya, jadi bereaksi dengan reaktan. Cuman nanti reaktan sudah terbentuk jadi produk, meninggalkan katalis, maka si katalisnya jadi sendiri lagi, ya, kosong lagi, tidak ditempeli lagi, baru nanti ditempeli oleh molekul yang berikutnya. Ya, jadi nanti dengan ditempelkan pada penyangga menjadi sangat efektif. Nah, begitu pula kalau katalisnya enzim. Enzim itu kan protein. Sama itu juga kalau misalnya larutan gitu ya, campur dengan reaktan, fasanya sama, jadi akuatik misalnya, produknya juga larut dalam air, jadi semua jadi satu campuran yang kita nggak bisa bedakan yang mana katalis, enzim, yang mana produknya. Nah, akibatnya waktu mau dipakai produknya, enzimnya harus dimatikan dulu. Jadi misalnya dipanaskan supaya enzimnya rusak. Tapi sayang, kan katalis itu dengan jumlah yang sedikit, dia menjodohkan reaktan, kemudian dia terbentuk lagi, menjodohkan lagi, terbentuk lagi. Ya, jadi penggunaan katalis itu dengan sedikit saja bisa dipakai untuk menjodohkan reaktan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, tetapi kalau tercampur dengan campuran reaksi, yaitu reaktan dan produk, maka enzimnya nggak bisa dipisahkan. Akhirnya ya paling juga dihancurkan saja supaya tidak aktif gitu kan, sayang jadinya. Oleh sebab itu untuk industrial, sebagian besar itu menggunakan katalis yang heterogen. Supaya nanti katalisnya ditaruh di dalam reaktor, kita sudah belajar pengenalan reaktor industri ya. Katalisnya simpan di dalam reaktor, kemudian campuran reaksinya setelah dilewatkan saja. Jadi kayak apa ya? Mungkin di rumah ada yang punya filter air. Ya, jadi kolom diisi dalamnya padatan material. Nah, itu seperti katalis diisikan seperti itu, kemudian air kan lewat. Keluar nanti air yang bersih. Nah, seperti itu. Campuran reaktan masuk lewat kolom yang di dalamnya diisi katalis, kemudian nanti keluar. Katalisnya nggak ikutan keluar. Jadi terus ngalir, dialiri oleh reaktan. Pada saat kontak dengan katalis, reaktannya akan bereaksi menjadi produk, kemudian nanti meninggalkan reaktor. Katalisnya tetap saja di dalam reaktor. Ya. Jadi saya seringkali mengatakan bahwa dosen itu adalah katalis yang mengubah dari mahasiswa menjadi, misalnya kalau di TRK, mata kuliah kinetika ini, mengubah jadi mahasiswa yang mengerti tentang kinetika gitu ya.
Atau secara keseluruhan dosennya ada di dalam reaktor, di dalam prodi tadi, mahasiswanya datang lulusan SMA, kemudian kontak dengan dosen, bereaksi dengan dosen, kemudian keluar menjadi seorang sarjana teknik pangan. Gitu. Dosennya tetap saja di dalam reaktor itu, ya. Jadi saya mengatakan dosen itu katalis. Nah, cuman katalis itu punya persyaratan pada saat dipakai. Nah, harus diperhatikan. Misalnya kalau dosen ya, kalau dosen ini reaktan yang datang, mahasiswa yang datang tidak boleh atau dilarang merokok di kelas. Jadi mahasiswanya jangan sambil belajar sambil merokok. Kenapa? Karena uap dari rokok tadi, uap pembakaran rokok tadi mengandung racun. Nanti terhisap oleh dosennya, jadi dosennya cepat sakit, gitu ya. Jadi umurnya tidak sampai batas sampai dia pensiun udah sakit, udah meninggal, gitu ya. Maka dari itu sama reaktan juga, sebelum masuk ke dalam reaktor, reaktannya dibersihkan dulu, jangan sampai dia membawa zat-zat yang bersifat racun bagi katalis. Ya, sebagai contoh kalau katalisnya platina, itu reaktannya jangan mengandung sulfur. Nah, maka di depan reaktor dipasang dulu alat penangkap sulfur. Ya, atau alat untuk mengkonversikan supaya sulfurnya bisa dipisahkan. Gitu. Nah, kemudian bisa saja si reaktan tadi datang bersama racun, bersama dengan zat yang bisa meracuni katalis. Nah, dalam rangka meracuni tadi ada dua kemungkinannya. Yang pertama meracuni secara permanen. Yang kedua meracuni secara temporary, ya. Nah, jadi yang sementara saja teracuni itu bisa ditangani dengan cara katalis diregenerasi. Ya, jadi kalau dosen di semester liburan semester 2 sebelum masuk semester 1, nah panjang ya, dosennya harus jalan-jalan dulu, hiburan dulu. Itu adalah proses regenerasi supaya hilang kelelahannya, hilang kejenuhannya, gitu ya. Kalau dia mengandung racun juga bisa detoksifikasi, ya. Nanti pada saat awal semester sudah siap belajar lagi dengan semangat yang kembali seperti semula, ya. Jadi begitu. Katalis juga bisa diregenerasi kalau racunnya bersifat sementara. Ya, contoh racun yang bersifat sementara mungkin terbentuknya karbon atau kokas gitu ya. Nah, itu nempel di katalis, bisa kebayang ya, katalisnya misalnya warnanya putih, ada karbon yang nempel di situ. Jadi produk samping reaksi itu ada karbon misalnya ya. Karbonnya nempel di situ, maka katalisnya jadi hitam. Nah, nanti diregenerasi dengan cara reaksi dihentikan, ke dalam katalis dialirkan udara yang panas. Maka karbonnya akan bereaksi dengan oksigen dari udara. Jadi apa kalau karbon bereaksi dengan oksigen? Yohanes, kalau karbon ketemu oksigen, gas oksigen bereaksi jadi apa? Halo Yohanes. Enggak ada suaranya. Haidar. Ada, Oh Bu. ya, ada. Ada, Kalau Bu. karbon ketemu oksigen, reaksinya apa? Jadi apa? Ikatan hidrokarbon, Bu. Karbon dengan gas oksigen. Jadi CO2, Bu. Iya, jadi CO2. CO2 gas atau padatan? Gas, Bu. Nah, ya. Jadi karbonnya yang tadinya padatan nempel di katalis padat, katalis yang warnanya putih, serbuk putih, jadi hitam. Nah, kemudian kita aliri udara, karbonnya bereaksi dengan oksigen dari udara, jadi CO2, dan CO2 itu adalah gas. Jadi nanti terbawa oleh udara. Jadi katalisnya yang tadinya hitam jadi putih kembali. Dan saat putih kembali itu aktivitasnya mungkin kembali lagi. Ya, itulah kira-kira proses regenerasi atau sederhananya proses regenerasi. Gitu ya. Nah, jadi dosen juga liburan harus regenerasi supaya awal semester semangat lagi. Tetapi kalau mahasiswanya banyak membawa racun-racun yang permanen, regenerasi pun tidak akan bisa.
Ya, sebagai contoh kalau ada sulfur di katalis platina itu udah pasti aja mati. Katalis platinanya nggak bisa diregenerasi. Sulfurnya nggak bisa diregenerasi supaya jadi SO2 gitu ya, nggak bisa. Gitu, ya. Kurang lebih kerja katalis seperti itu. Dan saya sangat yakin mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya. Tetapi semua industri itu berusaha pakai katalis. Kenapa? Supaya kecepatannya tinggi. Kalau kecepatannya tinggi berarti ekonomis. Untungnya nanti jadi besar. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, Ya. ingin bertanya Bu. Ya. Di slide yang agak awal, di slide 10. Saya belum bisa buka slide. Monitor saya yang 2 masih bentuk PowerPoint, kemudian hitam, udah belum bisa lagi, blank aja hitam. Ya, gimana di slide nomor 10, kenapa? Di situ ada tertulis EA tanpa katalis itu negatif 43.000. Nah, itu dari mana ya, Bu? Nah, hasil percobaan. Nah, jadi persamaan kinetik itu diperoleh dari percobaan di laboratorium. Kemudian datanya diolah seperti yang kita sudah belajar di bab-bab sebelumnya mengolah data kinetik. Ya, kalau reaksinya di percobaannya dilakukan untuk berbagai temperatur, maka kita bisa dapatkan nilai energi aktivasinya. Gitu ya. Jadi kalau tanpa katalis, data percobaannya diolah ternyata mendapatkan nilai energi aktivasinya itu adalah 43.000. Tetapi kalau percobaan yang menggunakan katalis untuk reaksi yang sama, didapat energi aktivasinya hanya 13.000. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena katalis itu memberikan jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Ya, jadi saya bayangkan gini, jalan lainnya tuh, jadi bukan energi aktivasinya yang diturunkan, tetapi katalis itu memberikan jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Ya, jadi saya bayangkannya gini, zaman saya kecil, saya lahir di Bandung, jadi dari kecil di Bandung. Kalau mau ke Jakarta itu pasti lewat jalan raya atau jalan Dendeles atau jalan biasa ya, dari kota Bandung ini ke kota Cimahi, ke Padalarang, kemudian ke Cipatat, ke Cianjur, ke Puncak, ke Ciawi, Bogor gitu. Dulu belum ada tol. Jadi kalau dari Bandung ke Jakarta naik bis misalnya atau naik mobil itu siap-siap sekitar 8 jam. Bandung Jakarta 8 jam. Berarti energi aktivasinya tinggi ya. Karena effortnya tuh harus punya energi yang besar untuk sampai Jakarta. Nah, kemudian dari Bogor ke Jakarta mulai ada tol Jagorawi. Ya, bukan Bogor Jakarta tapi Ciawi Jakarta gitu ya. Dulu sampai Cililitan. Jadi zaman saya kerja praktek tahun 84 sudah ada tuh tol Ciawi sampai Jakarta. Di situ menghemat waktu lumayan karena Ciawi Jakartanya hanya tinggal 30 menit. Tetapi Bandung sampai Ciawinya masih jalan biasa. Ya. Jadi kalau ke Jakarta butuh waktu bisa sampai sekitar 5 jam. 4 jam sampai 5 jam. Kalau macet ya 5 jam. Jadi saya dulu kerja praktek tinggal di Bandung, kerja praktek di Jakarta. Jadi hari Senin subuh berangkat dari rumah jam 12 malam atau jam 1 malam. Kemudian ke terminal bis, dulu Kebun Kelapa terminalnya, naik bis sampai ke Cililitan. Di situ ada terminal bis di Jakarta, jadi keluar dari tol Jagorawi, terminal Cililitan. Nah itu kurang lebih sekitar 4,5 atau 5 jam. Gitu, ya. Jadi lumayan nggak 8 jam lagi. Nanti dari Ciawi sampai Cililitan setengah jam kira-kira di tolnya. Kemudian ditambah lagi di Bandungnya ada tol Padalarang ya. Jadi dari Pasteur sampai ke Padalarang lewat tol, nggak lewat jalan biasa. Berkurang lagi. Nah, kemudian dibuatkan lagi jalan tol dari Bandung lewat Purbalenyi, kemudian lewat tol Cikampek gitu ya, sampai ke Jakarta sekarang mungkin cuma 2 jam.
Ya. Nah, jadi kurang lebih kerja katalis itu adalah memberikan jalan lain atau mencarikan jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Ya, jadi kalau tanpa reaksi lewat jalannya yang kayak jalan Bandung Jakarta yang zaman dulu gitu ya. Jadi energi aktivasinya 43.000, harus punya energi yang besar. Nah, sekarang oleh katalisnya makin ditemukan katalis yang makin bagus lagi, yaitu mirip dengan jalan lewat tol Cikampek tadi. Nah, ya, jadi cuma 2 jam. Jadi energi aktivasinya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang tanpa katalis. Kurang lebih seperti itu. Jadi katalis itu mencarikan jalan lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Karena dengan energi aktivasi lebih rendah, maka tumbukan-tumbukan yang energi yang dihasilkannya rendah pun sudah bisa memenuhi energi minimum, yaitu energi aktivasi. Jadi reaksi bisa berlangsung. Gitu. Gitu Andrew ya. Iya Bu. Cuman Bu, tapi pada soal tulisannya 942 kilojoule ya Bu. Pada soal kenapa? Tulisannya 942 kilojoule itu. Yang di atas energi untuk sintesis amoniak, nanti dilihat lagi ya. Bagian atas, jadi ada 2 reaksi di slide itu. Yang atas adalah sintesis amoniak, energi aktivasinya 942 tadi kilojoule. Kemudian setelah pakai katalis besi, jadi tinggal saya lupa tadi berapa. Ya, nanti dibaca lagi. Nah, yang keduanya adalah hidrogenasi etilen. Kebetulan kalau hidrogenasi etilen lengkap data persamaan kinetiknya. Jadi konstanta Arrheniusnya ada. Jadi yang amoniak nggak ada, jadi saya nggak bisa pakai untuk membandingkan, gitu ya. Tetapi kalau yang hidrogenasi etilen ada, itu persamaan kinetiknya udah jelas, jadi 1 kali 10 pangkat 27 dan seterusnya. Ya, jadi saya bisa membuat perbandingan laju reaksi yang pakai katalis dan yang tanpa katalis, gitu. Ya, jadi ada 2 reaksi di situ di slide itu. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Yuk. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sayang kita masih pandemi ya. Katalis itu kalau ada yang bertanya bentuknya seperti apa sih? Setelah tadi kita belajar cerita-cerita, jadi katalis bentuknya seperti apa? Saya PowerPoint-nya langsung nggak bisa dibuka, di layarnya hitam, jadi saya nggak bisa tampilkan gambar katalis. Jadi katalis itu bentuknya seperti apa? Kalau yang kalian bayangkan dari uraian cerita-cerita tadi, secara visualnya. Bisa bayangkan? Katalis bentuknya itu kalau padatan macam-macam, mungkin dia serbuk saja, mungkin dia bentuknya seperti tablet tapi ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, mungkin dia seperti permen, ya permen apa ya, ya permen yang bentuknya silinder tapi tengahnya lubang-lubang gitu ya. Kenapa? Supaya luas permukaannya besar saja, itu supportnya sebenarnya. Ada yang bentuknya seperti coklat mesis, ya. Jadi apa namanya pelet. Kemudian ada yang bola dengan diameter mungkin 1 inch, 2 inch, 1 inch, 1 mili, 2 mili gitu ya. Ada yang serbuk, ada yang tablet. Pokoknya padatan. Nah, katalis yang kami miliki untuk katalis enzim yang dilekatkan pada matriks atau pada penyangga, katalis glukose isomerase. Ya, jadi dari namanya, karena saya tadi katakan kalau katalis enzim bekerja pada reaktan tertentu. Reaktannya disebut substrat. Jadi bekerja pada substrat tertentu. Jadi kalau glukose isomerase enzimnya, maka dia hanya bisa mengisomerisasi glukosa. Jadi reaktannya hanya glukosa. Kalau di situ ada zat-zat yang lain,
tidak akan berinteraksi, tidak akan bereaksi dengan enzim. Ya, hanya glukosa. Nanti oleh enzim glukosa tadi dibuat jadi lebih aktif supaya dia bisa berubah menjadi fruktosa. Jadi kalau glukosa diisomerisasi jadi fruktosa. Nah, itu bentuk katalisnya butiran-butiran warnanya coklat. Seperti kalau kayu kena rayap, pernah lihat kayu kena rayap? Ya, kayu kena rayap kan ada butiran-butiran coklat halus, butiran coklat tapi nggak halus sekali sih. Jadi agak ada diameternya lah. Kalau serbuk kan kita susah untuk ukur diameternya. Ini masih ada mungkin 1 mili begitu. Atau 0,5 mili gitu diameternya. Ya. Nah, seperti itu pada enzim itu. Enzim glukose isomerase tadi. Atau nanti setiap perusahaan punya nama dagang sendiri. Kalau kami sering pakai enzim dari Novozim. Novozim memberikan namanya SweetSim. Nah, kenapa enzim untuk pemanis atau enzim untuk produk atau reaksi yang manis-manis gitu ya. Kenapa? Karena glukosa itu gula sederhana yang rasa manisnya sedikit saja manisnya. Jadi, maka dari itu biasanya diisomerisasi menjadi fruktosa. Dan fruktosa manisnya luar biasa, jauh dari glukosa. Lebih manis daripada gula pasir, lebih manis daripada sukrosa. Ya, jadi kalau glukosa ini mau dipakai untuk pemanis, dimasukkan ke dalam atau dilewatkan ke dalam reaktor yang berisi glukosa isomerasi untuk diisomerisasi dulu menjadi fruktosa. Nanti fruktosanya baru dicampurkan dengan adonan pembuat permen misalnya ya, buat candy berbuat permen, atau dicampurkan dengan adonan untuk membuat coklat meses gitu ya, atau dicampurkan dengan minuman, entah minuman apa gitu. Kenapa? Karena manis. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, adakah reaksi kimia atau reaktor di pabrik makanan? Ada, di antaranya itu. Ya. Nah, terus kenapa nggak langsung aja kita cari fruktosa? Nah, fruktosa nggak banyak di alam. Hanya bisa didapat dari buah-buahan tertentu saja. Karena jumlahnya tidak banyak tadi, maka sementara kalau glukosa lebih banyak. Hidrolisis dari tepung hasilnya glukosa. Nah, jadi nanti tepung dihidrolisis jadi glukosa, glukosanya diisomerisasi pakai enzim jadi fruktosa. Nanti fruktosanya yang dipakai untuk di pemanis tadi. Gitu ya. Jadi pemanisnya apa? Tepung, padahal tepungnya sudah direaksikan dulu, dihidrolisis jadi glukosa, kemudian glukosanya diisomerisasi jadi fruktosa. Gitu ya, jadi fruktosa tidak bisa didapat langsung. Kemudian kalau gitu kita bikin aja pabrik fruktosa. Betul, banyak pabrik yang mengisomerisasi atau membuat tepung menjadi fruktosa. Nah, cuman fruktosa ini susah untuk dikristalkan ya. Jadi temperatur atau kondisi untuk mengkristalkannya menjadi cukup berat. Sehingga biasanya dijual dalam bentuk gula cair. Nah, kalau produk berupa cairan waktu dikemas untuk diperjualbelikan itu lebih repot daripada produk berupa padatan. Ya, jadi nanti mahal kemasannya gitu. Jadi daripada perusahaan coklat atau perusahaan permen gitu ya, atau perusahaan minuman, daripada dia beli gula cair, repot. Akhirnya pasang saja reaktor di pabriknya. Ya, reaktor untuk membentuk fruktosa tadi. Begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, silakan ada yang angkat tangan. Sabrina. Pagi Bu. Suara saya Silakan Sabrina. Suara saya terdengar ya Bu? Terdengar, cuman kecil. Bisa lebih besarkan, lebih dekat ke mikrofonnya, dekat ke laptopnya. Saya mau nanya ini Bu, kan katalis itu bersifat spesifik. Terus tadi di slide 12 ada contoh gitu kan yang C3H6 plus O2 bisa jadi berbagai. Nah itu mungkin nggak Bu, dalam satu itu penggunaan katalisnya tuh 2 atau emang harus satu-satu gitu Bu? Enggak, bisa 2. Ya, jadi ada katalis yang memang harus dipasangnya 2. Jadi namanya katalis bifungsional.
Ya. Nah, sekarang aduh saya ini nggak bisa PowerPoint-nya jadi mau coret-coretnya susah ya. Bisa nggak gimana ya? Nggak kelihatan. Ini layarnya bermasalah, mesti di restart kayaknya PowerPoint-nya. Jadi gini, misalnya kalian bayangkan atau kalian coret-coret sendiri ya. Kita punya butana. Ya, supaya reaksinya gampang, coret-coret reaksi kimianya gampang. Butana tuh C4H10. Kita ingin ubah dia jadi isobutana. Kalau normal butana kan C-nya berjejer panjang ya. C1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita ingin ubah jadi isobutana. Berarti C-nya 1 ke atas 1, cabangnya ke pinggir 1 gitu ya. Jadi 1, 2, terus nanti 1 lagi ke bawah. Jadi 4 ya. Tengah 1, atas, pinggir, pinggir. Jadi 4 C-nya. Padahal tadi normal butana itu 1, sekarang akan diubah menjadi isobutana, berarti bercabang. Nah, itu susah sekali reaksi itu. Padahal kalau menurut teoritisnya, normal butana menjadi isobutana tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Hanya pindah-pindah saja. Jadi katalisnya harusnya cuma katalis asam atau katalis asam basa. Ya, misalnya katalisnya alumina atau silika. Tetapi reaksi itu sangat susah, walaupun katalisnya sudah cocok juga sangat susah. Jadi biasanya dikasih tambahan misalnya nikel atau dikasih logam. Nah, kalau katalis logam sifatnya adalah bukan kayak tadi cuma mindah-mindah, tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Kalau ada logam harus ada perubahan bilangan oksidasi. Ya. Nah, jadi dikasih katalis nikel tadi untuk terjadi dehidrogenasi. Jadi C4H10 tadi didehidrogenasi, diambil H2-nya. Sehingga dia menjadi C4H8, jadi buten. Ya, tadi normal butana jadi normal buten. Kenapa? Karena hidrogennya diambil. Ya, jadi katalis nikel bekerja mendehidrogenasi. Nah, kalau sudah jadi normal buten, itu ada ikatan rangkap, maka dia reaktif. Dia mudah untuk isomerisasi. Asal hadir katalis asam, dia bisa terisomerisasi menjadi isobuten. Gitu. Jadi di situ kalau menghilangkan hidrogen atau mencabut gas hidrogennya atau H2-nya yang berfungsi katalis nikelnya, kemudian setelah jadi isobuten, normal buten menjadi isobuten, yang berfungsi katalis asamnya. Nah, kalau sudah jadi isobuten, ketemukan lagi dengan hidrogen yang tadi lepas. Dia baru jadi isobutana. Nah, siapa yang membantu mempertemukan dengan hidrogen? Katalis nikel lagi. Jadi katalisnya itu 2. Ya, katalis asam dengan katalis nikel. Nah, katalis asamnya misalnya alumina itu padatan, dan alumina juga seringkali dipakai sebagai support, sebagai penyangga dari katalis logam. Ya, jadi alumina ditempeli oleh gas logam nitrogen, katalis redoksnya. Jadi katalisnya bifungsional, bersifat sebagai katalis asam dan bersifat sebagai katalis logam. Gitu ya, jadi nggak selalu katalisnya pilih satu gitu, enggak. Ya, Sabrina terjawabkah? Oke Bu, terjawab. Tapi saya ada pertanyaan lain. Boleh. Terkait yang itu bukan tadi kalau katalis bisa diregenerasi, tapi mungkin dalam mungkin misalnya di reaktor gitu jumlahnya tuh bakalan habis gitu nggak sih Bu, atau emang bakalan tetap aja gitu? Kalau teoritisnya nggak habis, diam saja di dalam reaktor, jumlahnya nggak berkurang, ya. Nah, tetapi terkadang ada sifat misalnya tekanannya terlalu tinggi pada saat memasukkan kan reaktor tuh ukurannya besar-besar ya. Ada sehingga si katalis tuh bisa diisikan sampai ada yang 30 ton. Bisa kebayangkan kalau reaktornya 30 ton katalisnya berarti kan ukuran reaktornya besar. Ya, 30 ton diisi katalis gitu. Nah, katalis yang paling bawahnya seringkali nggak kuat menahan beban, terus dia hancur.
Nah, kalau sudah hancur, ada fluida yang ngalir, mungkin serbuknya jadi ke bawah. Jadi dia habisnya bukan karena reaksi, tapi karena sifat peristiwa fisika saja. Ya, jadi serbuk, kemudian serbuknya ke bawah, gitu. Ya, atau kalau reaktannya tidak dibersihkan dengan baik, jadi misalnya reaktannya tidak boleh bersifat asam, misalnya gitu ya. Tapi ini reaktannya ternyata bersifat asam. Mungkin kalian pernah dengar minyak sawit, ya minyak sawit suka kalau dibeli ada persyaratan, tidak boleh lebih dari sekian persen fatty acid atau FFA, free fatty acidnya, atau asam lemak bebasnya. Nah, contoh ya. Kenapa itu? Karena kalau mau dipakai masukkan sebagai reaktan ke suatu reaksi, dia kan bawa sifat asam karena ada asamnya. Nah, kalau katalisnya logam ketemu asam, katalisnya leaching atau terekstrak ke dalam cairan, ke bawah nanti. Ya. Nah, jadi katalisnya itu habisnya bukan karena reaksi, tetapi karena peristiwa-peristiwa yang lain. Yaitu tadi jadi serbuk hancur atau leaching melarut ke campuran fluida yang mengalir gitu. Ya. Jadi teorisnya katalisnya tidak habis. Tetapi bisa terjadi karena peristiwa-peristiwa yang seperti tadi, bukan di peristiwa kimianya. Gitu. Ya. Oke, terjawab Sabina? Baik Bu, terjawab. Terima kasih. Yuk. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi deh. Yuk, siapa yang mau bertanya? Ini topik katalis sekarang jadi hangat sekali. Apalagi kami ITB kerjasama dengan Pertamina, dengan Pupuk Kujang, sedang mendirikan pabrik katalis nasional yang pertama. Ya, jadi hasil penelitian-penelitian di lab diimplementasikan supaya bisa dibuat dalam skala besar di pabrik. Ya. Nah, jadi topik katalis sekarang lagi hangat. Banyak cerita apa-apa katalis gitu. Jadi orang mulai kenal apa itu katalis ya. Kalau nanti cerita-cerita bidang sosial cuma dikatakan ini menjadi katalis bagi bla bla bla. Nah, jadi artinya istilah katalis sudah tahu kira-kira fungsinya apa gitu ya. Cuman di dalam bidang sosial bukan katalisnya material yang kita pelajari ini gitu ya, tapi sesuatu kejadian, suatu peristiwa atau sesuatu yang lain yang bisa mempercepat suatu proses dikatakan katalis gitu ya. Jadi istilah katalis sekarang udah lumayan lah banyak dikenal oleh orang awam. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, ini Haidar, Mangga Haidar. Bu, ini kan tadi kata Ibu tuh katalis secara teoritisnya nggak habis ya. Ini di slide 15 ada sifat katalis panjang usianya. Umurnya. Berarti ya. Nah, berarti tetap ada usianya kan, berarti ada ya. Masa pakainya. Betul ya. Jadi misalnya tadi saya cerita anggap katalisnya bisa diregenerasi. Jadi dia umurnya panjang. Jadi kita regenerasi dengan cara misalnya kan nanti ada karbon yang nempel di katalis, diregenerasi dengan cara dibakar atau diketemukan dengan udara panas. Karbonnya bereaksi dengan gas oksigen jadi CO2, bersih lagi gitu ya. Nah, tetapi peristiwa membersihkan seperti itu tidak semudah membersihkan katalis di lab. Di laboratorium katalis yang kita pakai cuma 1 gram sampai paling banyak 10 gram. Pada saat kita regenerasi di dalam reaktor itu gampang. Ya, udaranya juga dialirkan bisa merata. Atau kalau yang reaksinya pakai reaktor batch diambil, katalisnya disaring, kemudian dibersihkan, kita masukkan ke dalam furnace. Ya, suhunya kalau menghilangkan karbon itu kira-kira di 550. Ya, oksigen atau udara dialirkan diketemukan dengan suhu 550 maka terjadi reaksi karbon jadi CO2 tadi. Kita bisa lakukan di dalam furnace. Kemudian nanti furnace-nya keluar, oh ini masih ada hitam-hitam, kita bisa masukkan lagi. Atau katalisnya di dalam pinggan sebelum masuk furnace kita sebar-sebar gitu ya, supaya nanti kontak dengan udara bagus. Jadi keluar pasti putih bersih lagi.
gitu ya. Nah, tetapi kalau skalanya besar, itu aliran udara belum tentu merata yang melewati unggun katalis tadi. Ada bagian yang terlewati oleh udara, ada bagian yang tidak. Atau ada yang terlewatinya dengan kecepatan yang bagus, yang rata seperti waktu tinggal, tapi ada yang terlalu cepat. Jadi reaksi belum selesai. Atau reaktornya dipanaskan sampai suhu 550, pemanasnya tuh nggak rata. Nah, jadilah tidak semuanya karbon lepas. Nanti warnanya sedikit coklat. Saya pernah mengalami itu, jadi harus menurut prosedur harusnya dimasukkan dulu di oven pada suhu 110 derajat selama 2 jam. Itu untuk menguapkan cairan-cairan, entah air, waktu itu saya reaksinya butanol ya, dehidrasi butanol, entah butanol atau cairan yang lain yang suhunya, yang suhu didihnya atau titik didihnya di bawah 110. Tapi saya ingin cepat-cepat, saya langsung masukkan ke dalam furnace, karena saya berpikir langsung saja dipanaskan sampai 550, nanti perjalanan sampai ke 550 kan lewat 100 dan 110. Jadi saat 100 dan 110 nanti air butanol akan menguap. Itu pemikiran saya, jadi supaya jalan cepatnya. Kenyataannya yang dilakukan seperti itu tidak sebersih yang saya ikut prosedur lewat masuk oven 120 derajat Celcius selama 2 jam. Jadi warnanya agak coklat. Nah, ada coklat berarti masih ada karbon yang belum diubah menjadi CO2. Nah, pasti kalau dipakai dia aktivitasnya akan lebih rendah daripada yang bersih. Gitu ya. Nah, jadi kalau skalanya besar pasti makin lama nanti makin banyak yang seperti itu dan tidak bersih lagi, berarti aktivitasnya nanti makin lama makin turun. Gitu ya, jadi pasti jadi ada punya umurnya. Satu. Kedua, bisa saja reaktannya itu mengandung racun bagi katalis, tapi tidak bisa kita pisahkan di luar. Ya, kita tidak bisa dipisahkan di luar, kepaksa harus masuk ke dalam reaktor yang berisi katalis yang sensitif tadi terhadap racun tadi ya. Nah, racunnya nanti ketemulah dengan katalis dan dia tinggal di situ menjadi permanen. Kalau permanen, diregenerasi nggak bisa. Nah, itu juga yang termasuk nanti katalisnya mempunyai umur tertentu. Di mana makin lama racunnya makin banyak, suatu saat sudah tidak bisa beraktivitas secara ekonomis lagi. Jadi bukan berarti mati ya, aktivitasnya sudah rendah di bawah aktivitas ekonomisnya. Maka katalis diganti. Gitu. Itu Haidar, bisa diterima, dipahami? Iya bisa Bu, terima kasih. Oke, waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai sini kuliah tentang katalisis. Nanti hari Rabu kita mulai dengan reaksi enzim, ya, reaksi enzimatis. Cerita dulu tentang enzimnya, kemudian nanti cerita reaksi enzimatis. Ya, dalam cerita reaksi enzimatis nanti ada mekanisme-mekanisme reaksi dan bagaimana cara menurunkan persamaan kinetika dari mekanisme reaksi juga akan dibahas di situ. Ya, terus nanti dipakai, karena pakai enzim berarti pakai katalis. Nah, ada zat yang bukan mempercepat tapi menghambat, yaitu yang kita sebut dengan inhibitor. Jadi selain katalisator ada inhibitor juga. Ya, nanti akan dibahas semuanya di mulai hari Rabu nanti. Kita jumpa lagi hari Rabu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih. Siang, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama. Udah.